Hari ini saya mengajak kepada semua untuk menghadirkan, membayangkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, siapa yang dibayangkan, yaitu adalah perempuan yang dimuliakan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Wajah perempuan itu yang kita hadirkan, kita bayangkan di pikiran kita dan di hati kita. Perempuan itu adalah bernama ibu, bernama mama, bernama emak, bernama umi, ambu, embok, dan nama lainnya. Itulah sebutan perempuan yang kita muliakan. Mungkin wajah kita ini di hari ini kita tidak sempat mencium tangannya. Wajah yang sekarang kita bayangkan, mungkin hari ini kita sudah sempat membentaknya. Wajah yang sekarang kita bayangkan tanpa kita sadari telah mengambil selimut, kemudian menyelimuti kita kembali dan membelai kepala kita, sembari berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, tolong jaga anak saya ya Allah." Sambil berlinang air mata, Dia selimuti kita sambil membelai wajah kita. Tanpa kita sadari, hadirkan perempuan itu yang mulia ini, yang selama 9 bulan kita berada di dalam kandungannya. Selama 9 bulan kita menghisap darahnya, dan selama 9 bulan kita membuat dia sakit. Berjalan dia sakit, duduk pun dia sakit, bahkan tidur pun dia tidak nyenyak karena sedang mengandung kita. Ketika dia melahirkan kita, dia mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Darahnya, keringatnya, dan air matanya bercampur menjadi satu saat melahirkan kita ke dunia. Ketika kita terlahir dengan selamat, satu persatu jari kita dielusnya oleh ibu kita, dibelai mama, dibelai bunda, dibelai emak, sambil berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, panjangkanlah umur anak hamba ya Allah." Ketika malam tiba, seorang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela seandainya seekor nyamuk menggigit tubuh kita. Di malam yang panjang, sambil meneteskan air mata, ibu kita berdoa, "Tuhan, hanya untuk kita." Terkadang lebih banyak nama kita yang disebut dalam doanya dibanding untuk keselamatan diri sendiri. Kadang dia sakit di pinggang, terasa ngilu di bahu, tidak dihiraukannya agar melihat kita tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Ketika di penghujung malam kita terbangun, apakah kita tahu siapa yang mengambil kita, yang menimang kita sambil bersolawat? Ialah ibu kita. Salatullah, salamullah. Meskipun badan ibu teruyuk-uyuk,
kecapean, lelah, tapi karena ibu sayang anaknya, yaitu kita, terus ditimang-timang sampai kita tertidur dengan nyenyak dan diambilkan kembali selimut yang hangat. Tidurlah nak. Ketika pagi tiba, seorang ibu bangga sekali mengenalkan diri kita kepada tetangga kita. Bangga sekali. Inilah anak saya, inilah anak saya. Bangga sekali. Ketika dulu kita mulai makan nasi, kita tahu siapa yang paling banyak menyuapi, yaitu ibu kita. Kita tahu berapa ribu butir nasi yang masuk ke mulut kita. Dan kita tahu setiap sesuap nasi yang masuk ke mulut kita adalah doa. Ya Allah, sehatkanlah anak hamba. Ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Alhamdulillah, pada hari ini dan kesempatan ini kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa menjalani hidup saat ini. Itu adalah buah dari doa yang dipanjatkan oleh ibu kita. Bertahun-tahun ketika kita berjalan, mulai diajak berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Di langkah keempat kita terjatuh. Kita tahu apa yang dilakukan oleh ibu kita. Ibu berteriak dengan histeris, "Anakku, maafkan ibu karena kita jatuh." Berteriak karena hanya sedikit aja kelalaian. Hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu? Sudah berapa banyak perintahnya kita tidak lakukan? Sudah berapa banyak luka yang kita goreskan di hatinya? Ketika kita sudah masuk di usia sekolah, mudah-mudahan kita masih bisa mengingat itu. Mudah-mudahan ingatan kita masih segar. Ingat ketika kita dulu mau masuk sekolah SD, seorang pria bernama Baba, bernama Ayah, bernama Bapak, ataupun apa nama panggilannya kesayangan kita, pada pria hebat itu harus banting tulang siang dan malam. Terkadang pergi pagi, pulang malam dalam rangka mencari nafkah buat kita. Dia rela dihabik, dia rela dihina orang, dia rela dibanting orang. Terkadang agar kita punya sepatu yang bagus seperti anak orang lain, punya seragam seperti anak orang lain, dan rela berhutang kepada orang lain. Dia rela malu kepada orang lain. Untuk apa? Agar kita ini anaknya yang selalu didoakan siang dan malam, bisa menjadi orang atau menjadi manusia sejati yang sukses dalam hidupnya. Pada hari ini kita sudah berapa kali melawan kedua orang tua kita. Sudah berapa kali kita tidak melaksanakan perintahnya. Sudah berapa kali Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Udah berapa kali
kita ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Mari perbanyak istighfar keluargaku di keluarga besar Master T Nusantara. Mari perbanyak istighfar saudara-saudaraku di keluarga besar Master T Nusantara. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan untuk kedua orang hebat itu, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Sebelum ada orang yang menancapkan bendera kuning tepat di depan rumah kita, sebelum banyak orang berbondong-bondong berpakaian hitam-hitam menuju ke rumah kita, bisa jadi peristiwa itu terjadi hari ini. Apa yang dibayangkan oleh kita seandainya sekarang di rumah yang tempat membesarkan kita oleh kedua orang tua kita, banyak orang datang ke sana, tetangga kita, kerabat kita, bisa jadi di tengah rumah itu kita tidak disambut lagi oleh sapaan jemput nak, sudah pulang nak. Bisa jadi kita disambut oleh sesosok tubuh yang sudah kaku, dingin, membisu. Dan tubuh itu adalah ibu kita, ibu yang tidak sempat minta maaf, ibu yang paling rendah hati. Takdir kita harus menutup wajahnya. Sebelum itu terjadi, siapapun hari ini yang ingin Allah sukseskan dalam hidupnya, yang ingin Allah muliakan hidupnya, yang ingin Allah sukseskan karirnya, tolong muliakan kedua orang tua kita. Tidak ada anak yang sukses dalam hidupnya tanpa ridho kedua orang tua kita. Maka kalau kita ingin sukses dan berhasil, ingin berhasil yang kita impikan, maka tolong rubahlah diri kita dengan cara memuliakan kedua orang tua kita. Bismillah, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon ampunilah segala salah dan dosa kami, orang tua kami, leluhur kami, semua umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk kita Engkau ya Allah. Dan kami mohon berilah ampunan dosa, hidayah, dan keselamatan untuk orang-orang yang berprasangka negatif terhadap kami, yang berpikir negatif terhadap kami, yang berucap negatif terhadap kami, yang berperilaku negatif terhadap kami ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon jauhkanlah dan lindungilah dari hal-hal negatif terhadap diri kami, orang tua kami, umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk kita Engkau ya Allah.
Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon berilah kesehatan lahir, batin, sosial, dan ekonomi terhadap diri kami, orang tua kami, umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau, ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, berilah kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan hidup kami, orang tua kami, semua umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau, ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon jagalah dan bimbinglah kami dalam rasa agar kami selalu dekat dengan Engkau, ya Allah. Rasa agar kami selalu rendah hati, rasa agar kami selalu bersatu dalam rasa kekeluargaan yang hakiki, rasa agar kami selalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga besar Master T Nusantara, dan terhadap alam semesta. Rasa agar kami selalu bisa berbuat adil dan dapat memberikan kasih sayang terhadap sesama dan semua makhluk, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur dan menjadi suri teladan dalam hal kebaikan apapun. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon tunjukkanlah dan bukalah rahasia mustika waktu yang terbaik menurut Engkau, ya Allah, semata-mata dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan ketaatan kami, agar kami menjadi hamba yang selalu menghamba kepada Engkau, ya Allah, dalam kondisi apapun. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami, keluarga besar Master T Nusantara, kami pasrahkan segala urusan hidup kami kepada Engkau, ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.